buku klasik. Buku ini itu berasal dari pidato pembelaan Sokrates ketika Sokrates mau dijatuhi hukuman mati di depan pengadilan Athena pada waktu itu. Nah, pidatonya Sokrates pada saat itu lantas ditulis oleh Plato. Jadilah buku ini, Apologia. Apologia ini berisi tentang pidato pembelaan Sokrates yang diabadikan oleh Plato. Jadi Sokrates itu sebenarnya selama hidupnya nggak pernah nulis, tapi pemikiran-pemikiran Sokrates itu selalu ditulis oleh Plato, sehingga pemikiran-pemikiran Sokrates itu banyak kita kenal dari muridnya, yaitu Plato. Bahkan buku-buku yang ditulis oleh Plato seperti The Republic itu mengambil banyak pemikiran-pemikiran gurunya, yaitu Sokrates, sehingga di buku Plato yang berjudul The Republic kita tuh hampir nggak bisa misahin yang mana sebenarnya ini pemikiran Plato, yang mana ini sebenarnya pemikiran Sokrates. Ke dalam guys, karena di luar ribut banget, banyak orang-orang lewat sama banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak ke distract gitu mau ngomong apa. Oke, tadi sampai mana ya? Ya, sampai isi dari pidato Sokrates ini ya, di dalam buku Apologia yang ditulis oleh Plato. Nah, jadi Sokrates itu kalau bisa dilihat bicaranya di dalam pidato itu, kira-kira menurutku ya, kalau zaman sekarang ada banyak orang-orang yang dikenakan tuduhan-tuduhan aneh, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya nggak dia buat, tapi karena kekuasaan pengen dia dihukum, sehingga dicari-cari alasan supaya orang yang tidak disenangi oleh kekuasaan ini jadi dia itu dihukum sampai ke dihukum mati kalau bisa. Nah, kira-kira kejadiannya tuh kayak gitu sama Sokrates. Jadi sebenarnya perkaranya itu cuman perkara kekuasaan yang tidak suka dengan orang-orang bijak yang memberi pencerahan kepada orang lain, sehingga itu bisa membongkar kebodohan si penguasa atau membongkar kemunafikan si penguasa. Jadi si penguasanya sebenarnya merasa terancam, sehingga dia harus mencari-cari alasan untuk menghukum mati si orang yang bijaksana ini. Nah, kira-kira kayak gitu yang terjadi sama Sokrates. Sampai sekarang juga masih banyak sih kayaknya kejadiannya. Jadi tuduhan yang dijatuhkan kepada Sokrates itu adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak benar adanya. Di antaranya tuduhan yang diberikan kepada Sokrates itu adalah bahwasanya Sokrates ini dibilang meracuni pemuda-pemuda yang ada di Athena. Terus Sokrates ini dibilang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat kepada warga Athena. Terus Sokrates juga dibilang menyembah Tuhan yang tidak sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh negara pada saat itu. Jadi tuduhannya itu benar-benar tuduhan-tuduhan aneh, dan tuduhan-tuduhan ini sebenarnya semuanya udah dibantah sama Sokrates di pidato pembelaan Sokrates ini, di Apologia ini. Tapi tuduhan-tuduhan itu semua tuh gak ada yang didengerin di pengadilan itu, karena memang tujuannya ingin menghukum mati Sokrates. Dan berhasillah kekuasaan pada saat itu mengeksekusi Sokrates. Nah, tuduhan-tuduhan yang gak benar itu tentu saja sebenarnya melukai banyak pemuda-pemuda Athena yang menyukai pemikiran-pemikiran Sokrates, seperti Plato, di mana Plato itu kan sangat terinspirasi sekali dengan pemikiran-pemikiran filsafat dari Sokrates, sampai Plato sendiri itu banyak menulis buku-buku yang berdasarkan dari dialog-dialog dan ajaran-ajaran yang diberikan Sokrates pada saat itu. Dengan kematian Sokrates, Plato sangat-sangat terguncang karena merasa kekuasaan yang ada pada saat itu benar-benar tidak adil, dan itu benar-benar kekuasaan Athena pada saat itu dikuasai oleh oligarki yang
semata-mata mengejar kehormatan diri dan juga harta, sehingga melenyapkan yang namanya kebijaksanaan. Nah, dari sejak saat itu Plato itu berkelana ke beberapa negara-negara sampai nanti dia balik lagi mendirikan akademia. Oke, sampai situ aja dulu. Lebih baik kamu baca sendiri supaya lebih meresap dan kamu bisa mengambil makna sesuai dengan imajinasi dan pemikiran kamu sendiri. Masih banyak banget intisari-intisari yang bisa didalemin dan diperluas dari pidato Socrates ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.